siang warga Sumatera Selatan, khususnya Kota Lubuk Linggau. Perkenalkan, nama saya Muhammad Firman. Saya sales dari PT Tunas Autograha di Lubuk Linggau. Hari ini saya akan sedikit mereview untuk unit terbaru yang dikeluarkan oleh Toyota. Nah, yang ada di dealer kebetulan ini ada kita satu unit mobil All New Innova Limited Edition. Jadi untuk PT TAM sendiri itu mengeluarkan varian dari Innova. Nah, itu yang limited edition. Dalam artian dia tidak mengeluarkan banyak unitnya, hanya estimasi sekitar 2.600 unitan. Nah, ada sedikit perbedaan Innova yang lama dengan Innova yang limited edition. Nah, perbedaan yang pertama itu dari bumper depannya. Nah, ini kalau kita bisa lihat ya dengan yang versi sebelumnya itu sangat berbeda. Sebenarnya ada penambahan sedikit untuk bumper depannya, ada body kit depannya agak beda sih. Nah, ini yang pertama. Terus yang kedua ya, side skid sampingnya. Ini di Innova sebelumnya itu tidak dilengkapi dengan side skid yang seperti ini. Nah, kemudian ada emblem TRD-nya di sini untuk menandakan bahwa ini memang versi yang limited edition-nya. Setelah itu dengan versi yang sebelumnya, ini bedanya ada di velgnya. Nah, untuk velgnya sendiri ini dia sudah warnanya dop, hitam dop. Kalau yang sebelumnya itu warnanya warna silver. Nah, itu yang ketiga. Kemudian pastinya untuk membedakannya ini ada stiker TRD-nya di sini. Nah, kalau untuk Innova yang sebelumnya belum ada ya kalau untuk ininya. Terus kalau kita lihat ke belakang, ini juga berbeda ya untuk bumpernya. Bumpernya ini berbeda dengan yang versi sebelumnya. Dan yang pastinya untuk emblemnya di bawah Innova ini ada tulisannya TRD Sportivo. TRD Sportivo, kemudian di sini juga pasti ada emboss TRD-nya nih. Nah, oke. Itu dari eksteriornya, ya, dari interiornya. Bedanya cuma ini ya. Nah, untuk airflow AC-nya ini berbeda dengan versi sebelumnya. Ini ada sedikit perbedaan sih untuk sirkulasi untuk AC ini agak berbeda dibanding yang versi sebelumnya. Kemudian ini kalau untuk sampelnya sebenarnya di dealer kita ini kebetulan ada satu unit mobil yang tipe V dan ini transmisinya otomatis. Jadi kalau untuk Innova itu dilengkapi dengan dua jenis mesin. Yang pertama bensin, yang kedua solar. Nah, bensin itu ditenagai dengan mesin 2000 cc. Nah, untuk solarnya itu di 2400 cc. Innova sendiri ini untuk kapasitas bahan bakarnya itu sebanyak 55 liter untuk kapasitas bahan bakarnya. Jadi kalau untuk bepergian jauh ya insya Allah itu nggak bakal nggak takut kalau misalnya ada ketemu pom bensin jauh, karena mobilnya kan selain irit juga itu kapasitas bahan bakarnya juga banyak. Jadi kalau untuk perjalanan jauh jadi nggak takut kalau misalnya di tengah jalan atau pom bensinnya masih jauh nih gitu kan, nanti kita bisa estimasiin sih misalnya per kilonya berapa liter. Nah, untuk yang transmisinya sendiri kalau di Innova ini ada dua transmisi. Yang pertama transmisinya itu matic dan itu 6 percepatan, kemudian yang manualnya itu di 5 percepatan seperti itu. Untuk warnanya yang limited edition itu hanya dilengkapi dengan 4 warna. Yang pertama putih, yang kedua warna hitam, yang ketiga silver, yang keempat itu warna dark grey, abu-abu ya. Nah, ini kebetulan unit yang ready di dealer adalah warna yang dark grey-nya. Ini termasuk warna favorit juga sih. Kalau untuk di Innova biasanya orang lebih cari warna ini atau warna silver Innova Ribbon gitu. Nah, Innova ini kalau untuk jenis yang ini ya, ini biasanya sih orang banyak bilangnya Innova ini Ribbon gitu. Nah, mungkin itu yang bisa Firman sampaikan. Untuk lebih detailnya nanti bisa kita lihat ke dalam juga sih di interiornya itu ya, bedanya apa aja dengan yang tipe G nanti kita bisa lihat. Sebenarnya kebetulan sih ini lagi ada unit yang tipe V. Kalau untuk tipe G nya kebetulan kemarin baru BO oleh sales yang lain. Jadi untuk perbandingan detailnya paling saya jelasin yang tipe V nya aja sih. Nah, mungkin nanti kalau buat
warga Sumsel atau Kota Lubuk Linggau, Musirawas dan Musirawas Utara khususnya, mungkin mau akhir tahun ini ada rencana mau ganti unit mobilnya, mungkin mobil lamanya mau ditukar tambah juga bisa nanti di kita gitu, atau mungkin sudah lama kan mau cari unit baru atau unit istilahnya penambahan unit, boleh nanti hubungi ke nomor Firman di bawah ini ya, nanti di deskripsi juga bisa dicantumin nanti untuk nomor WA-nya. Baik, pencinta Toyota, ini saya sedikit jelasin ya interior yang ada di Innova ini yang tipe V, yang kebetulan yang kita review sedikit ini. Nah, bedanya kalau untuk dari dashboard itu dengan yang tipe G. Nah, kalau dashboardnya ini untuk panel depannya ini sudah panel kayu, wood panel namanya. Jadi seperti keliran kayu gitu, dipernis seperti ini. Jadi menambah kesan elegan, kesan mewahnya dapet. Kemudian dari head unitnya sendiri, nah ini ukurannya lumayan besar ya, ini 9 inci untuk ukuran head unitnya. Kemudian untuk panel AC nya ini sudah digital. Kalau yang tipe G, nah ini untuk pengaturan AC nya, nah di sini masih manual. Tapi kalau untuk khusus yang tipe V ini sudah digital. Kemudian untuk bagian di setir kemudi juga, nah ini sudah lengkap untuk ini pengaturan untuk di MID nya nanti bisa diatur lewat sini langsung pengaturan MID nya. Kemudian kalau untuk misalnya pengaturan di head unitnya nih, ini bisa langsung di sini pengaturannya. Tapi kalau misalkan pengaturan di MID yang ada di sini nih, speedometer ini, nah ini bisa pengaturannya nanti lewat tombol yang ada di sini. Gitu. Kemudian bedanya lagi, bisa kita lihat ke belakang, ini dilengkapi dengan RSE. Apa itu RSE? RSE itu Rear Seat Entertainment. Jadi sebenarnya kalau misalnya kita nih bawa keluarga perjalanan jauh, nah jadi bukan hanya pengemudi yang ada di depan yang bisa menikmati perjalanan itu, misal dengan hiburan-hiburan nih, misal punya anak yang bawa anak atau keluarga mungkin suka nonton Upin Ipin atau yang lain-lainnya kartun gitu ya. Nah, nanti mereka bisa nonton di sini nih. Jadi kalau perjalanan jauh itu nggak ngebosenin. Gitu. Ini ada layarnya ya untuk bisa ditonton, untuk hiburannya lah, entertainmentnya. Kemudian kalau misalnya yang tipe V ini untuk di bangku yang baris tengah itu, kalau misalnya penumpang tengah nih mau makan camilan atau minuman itu bisa di sini. Ini bisa dibuka atau dilipat seperti yang ini nanti. Sebenarnya masih dibungkus ya yang ini. Nah, nanti bisa dilipat nih. Ini bebannya sendiri, ini bisa nahan beban berapa lama sih? Berapa banyak sih kalau ada yang nanya? Ini di maksimal di 10 kg nahan beban gini. Jadi kalau misalnya kita nih naruh makanan atau minuman, mungkin kalau kita perjalanan jauh ya. Nah, ini kan mungkin ada yang mau sambil makan gitu kan. Takut tumpah minumannya, tinggal taruh di sini. Makanannya tinggal sambil taruh di sini. Takut goyang-goyang nggak sih gitu kan? Kalau untuk Innova, alhamdulillah karena dia sudah full sasis, jadi tingkat getarannya juga minim gitu ya, body rollnya minim. Insya Allah sih biasanya kalau orang naik mobil, kalau misalnya orang nih tipikalnya kan ada yang suka mabok nih naik mobil. Nah kalau suka mabok biasanya kalau naik Innova tuh nggak mabok. Kenapa nggak mabok? Karena memang kenyamanannya dapet di sini. Jadi kalau mau cari mobil yang tingkat kenyamanannya bagus di harga yang mid range ya, untuk kelas mid range-nya, terus untuk keluasan kabinnya nih, nah ini luas banget nih. Jadi nggak takut bersempit kan? Kan luas banget nih. Masih bisa selonjoran. Kalau kita coba ya di sini nih. Lapang banget kan? Nih. Jadi nyaman banget nih sambil nonton, sambil makan di sini, kalau di sini tinggal baca materi juga oke. Kemudian nih kalau, kita dilengkapi dengan namanya rear illumination. Jadi lampu malamnya itu kalau khusus tipe V ini dilengkapi dengan ini blue light illumination namanya. Kalau yang tipe yang biasa belum dilengkapi dengan ini lampu ini. Ini lampu ini warna biru dan ini nyala. Jadi
kalau misalnya perjalanan jauh di malam hari itu bikin penumpangnya itu nyaman lah dengan kayak kita mungkin kalau malam-malam lihat apa ya, remang-remang dari cahaya bulan gitu kan. Nah intinya bikin nyaman penumpangnya. Kemudian kalau untuk AC-nya khusus yang tipe P ini sudah dilengkapi dengan yang tipe yang digital. Nah tinggal pencet-pencet aja nih. Nah ini untuk pengaturan udaranya ya. Nah kemudian untuk lampu hijau ini bisa disetel nih. Nah dia mau terang mau redup, ini setelannya di sini semua. Nah bisa lihat tuh. Nah, ini karena siang ya, jadi nggak terlalu kelihatan nih. Sebenarnya kalau malam tuh terang. Nanti kalau mau diredupin bisa nih. Nah tuh, mati atau redup bisa di pengaturannya di sini semua. Sebenarnya untuk AC juga sama. Ini pengaturannya di sini semua. Off, auto, sama pengaturan blowernya itu bisa diatur di sini semua. Dan ini sudah digital. Kalau untuk yang tipe G dia masih manual, yang kayak ini. Ya. Nah, gitu. Jadi warga Sumatera Selatan, khususnya Lubuk Linggau, nah itu review singkat dari mobil Innova LBD yang barusan belum lama ini di launching ya oleh pihak Toyota. Nah itu selisih harganya itu dengan versi sebelumnya itu di kisaran antara sekitar 5 juta. Tapi dengan 5 juta yang kita keluarkan dari sisi harga dari Innova yang sebelumnya, kita dapat beberapa benefit yang sebenarnya kalau dikalkulasi lebih dari 5 juta sih. Pertama untuk bumper depannya, terus side skid samping kanan kiri. Nah untuk yang belakangnya juga bumpernya, setelah itu warna untuk di velgnya juga gitu kan, kita nggak harus cat lagi gitu kan. Udah gitu memang dapat apa, dapat nilai prestisnya adalah mobil ini adalah limited edition karena memang hanya diproduksi 2.600 unit. Jadi kalau misalkan warga Lubuk Linggau nih kalau misalkan beli mobil ini dipastiin punya nilai prestis tersendiri lah, karena mobil ini memang limited ya edition, jadi memang tidak banyak nanti maksudnya nggak banyak bisa dijumpai lah gitu kan. Nah itu setelah itu kalau misalnya nih ada yang mau tanya info lebih detailnya, buat tanya promonya apa, mungkin kita udah memasuki akhir tahun ini ya, mau tanya promonya lebih detail, mau tahu mungkin info produknya lebih detail lagi, nanti bisa hubungi ke nomor Firman, boleh di nomor WA 0853 22 77 77 ditunggu untuk kepo-kepoin ini ya promonya, boleh nanti mungkin di deskripsi juga bisa dicantumin di sini. Oke, terima kasih. Tim Harian Pagi Linggau Post Channel mengabarkan.